Halo Kak Friend, pada soal ini, percepatan gravitasi di Gunung Nevada sekarang adalah 9,7639 meter per second kuadrat, sementara di wilayah Arktiknya sebesar 9,8337 meter per second kuadrat. Nah, berdasarkan pernyataan di atas, maka jika sebuah benda itu jatuh bebas dari ketinggian 100 meter, berapa jarak keduanya ketika salah satu bendanya itu telah menyentuh tanah? Nah, untuk membantu menjawab tersebut, di sini kita dapat mengacu pada sebuah teks, di mana isi dalam teks ini itu salah satunya ada percepatan gravitasi di Gunung Nevada sekarang adalah 9,7639 meter per second kuadrat, sementara di wilayah Arktik sebesar 9,8337 meter per second kuadrat. Kemudian pada isi lainnya di sini, jika seseorang menjatuhkan benda secara bersamaan dari ketinggian 100 meter dari Nevada dan Samudra Arktik, maka benda yang jatuh di Samudra Arktik akan mencapai permukaan bumi 16 milidetik lebih dulu daripada yang ada di Nevada. Maka, berdasarkan teks tersebut dapat kita tuliskan ulang, yaitu benda yang jatuh di Samudra Arktik akan mencapai permukaan bumi 16 milidetik lebih dulu daripada yang ada di Nevada. Kemudian dari sini kita mengetahui bahwa benda yang jatuh lebih cepat, maka di sini benda yang ada di Samudra Arktik. Kemudian di sini kita mengetahui untuk percepatan gravitasi di Gunung Nevada, sekarang dapat kita tuliskan sebagai Gn-nya sama dengan 9,7639 meter per second kuadrat. Kemudian untuk percepatan gravitasi di wilayah Arktik dapat kita tuliskan sebagai Ga sama dengan 9,8337 meter per second kuadrat. Kemudian di sini untuk ketinggian 100 meter, karena benda yang telah menyentuh tanah terlebih dahulu adalah benda di Arktik, sehingga untuk ketinggian 100 meter dapat kita tuliskan misalnya sebagai HA, di mana HA merupakan ketinggian bendanya di atas permukaan bumi untuk wilayah Arktik, yaitu 100 meter. Maka dari sini yang ditanyakan pada soal, yaitu berapa jarak keduanya ketika salah satu benda telah menyentuh tanah, dapat kita tuliskan sebagai delta H-nya, yaitu selisih ketinggiannya ketika salah satu bendanya telah menyentuh tanah. Untuk menjawab soal ini, di sini kita dapat menggunakan konsep dari gerak lurus berubah beraturan, di mana pada GLBB ini memiliki salah satu persamaannya, yaitu S sama dengan V0 dikali T ditambah dengan 1/2 dikali A dikali T kuadrat. Nah, di sini V0 merupakan kecepatan awalnya, T adalah lamanya benda bergerak, kemudian A merupakan percepatan benda. Nah, karena kita mengetahui bendanya itu jatuh bebas, maka pada gerak jatuh bebas kita mengetahui untuk V0-nya itu, yaitu kecepatan awalnya adalah 0 meter per second. Kemudian untuk percepatan bendanya, di sini kita gunakan percepatan gravitasi di tempat tersebut. Sehingga di sini untuk persamaan pada gerak jatuh bebasnya kita tuliskan sebagai H sama dengan V0-nya karena 0, maka di sini 0 dikali T hasilnya 0. Kemudian ditambah dengan setengah dikali G dikali T kuadrat. Sehingga persamaan hanya didapatkan yaitu setengah dikali G dikali T kuadrat. Kemudian apabila kita menggunakan titik acuannya di Arktik, maka untuk mencari delta H-nya di sini kita akan menggunakan waktu tempuh bendanya sama. Untuk lebih jelasnya di sini kita akan mengilustrasikan. Nah, misal di sini karena pada bendanya ada di wilayah Arktik, maka di sini memiliki ketinggiannya ketika menyentuh tanah adalah HA, dan misalkan di sini dengan waktu tempuhnya dapat kita tuliskan sebagai TA, maka ketika bendanya pada wilayah Arktik sudah sampai di atas permukaan tanah dengan waktu TA-nya, maka untuk benda ketika di Nevada di sini misalkan baru sampai di ketinggian HN. Dengan waktu untuk waktunya di sini kita misalkan sebagai TN, dengan syarat apabila
Untuk mencari delta H-nya di sini syaratnya adalah untuk waktu tempuhnya ketika benda di Arktik itu TA-nya sama dengan TN, di mana TN merupakan waktu tempuh bendanya ketika berada di Nevado. Kemudian, dengan menggunakan persamaan yang didapat dari gerak jatuh bebasnya, di sini kita akan membandingkan ketinggiannya, yaitu HA per HN sama dengan 1/2 dikali GA dikali dengan TA kuadrat sama dengan 1/2 dikali GN dikali dengan TN kuadrat, di mana HA merupakan ketinggian bendanya di atas permukaan bumi untuk wilayah Arktik, kemudian HN merupakan ketinggian bendanya di atas permukaan tanah untuk waktu T-nya yang sama. Maka di sini untuk nilai dari setengah dapat kita coret, kemudian kita akan memasukkan besarnya GA dan GN, kemudian TA dan TN-nya. Nah, di sini karena TA sama dengan TN, maka di sini TA kuadrat dapat kita coret dengan TN kuadrat sehingga HA-nya adalah 100 dibagi dengan HN sama dengan GA-nya 9,8337, kemudian dibagi dengan GN-nya adalah 9,7639, diperoleh HN-nya 99,305 meter, sehingga di sini delta H-nya sama dengan HA dikurangi dengan HN, maka diperoleh HA-nya adalah 100 dikurangi dengan 99,305, diperoleh delta H-nya adalah 0,695 meter. Jadi, jarak keduanya ketika salah satu bendanya telah menyentuh tanah adalah 0,695 meter. Sekian penjelasannya, sampai jumpa di soal berikutnya.